Isyarat bahwa seorang hamba telah mencapai kehendak Allah dan mendapatkan kemudahan adalah ketika ia diperintahkan untuk meminta kenikmatan-kenikmatan yang telah sebelumnya dicampakkan darinya. Pada titik ini rohani sang hamba telah hampa dari segala sesuatu kecuali Tuhan. Inilah puncak kepasrahan dan keikhlasan yang membawa pada kebebasan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haura, pada video kali ini kita akan bersama-sama menelusuri sebuah nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuhul Ghaib, panduan spiritual untuk ketentraman batin. Dalam samudera kehidupan, manusia berjalan meniti takdir yang telah digariskan oleh Allah. Di setiap langkahnya, pengalaman spiritual datang sebagai ujian, cobaan, dan juga sebagai hadiah darinya. Namun, apakah pengalaman tersebut merupakan jalan menuju kebebasan, atau justru menjadi pengekangan bagi sang wali? Dalam risalah ini, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir membahas bagaimana seorang wali sejati berada dalam kehendak Allah dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan, menjaga kedudukannya di hadapannya tanpa merasa terbebani oleh hukum dan ketentuan, melainkan menjadikannya selaras dengan ketetapan ilahi. Segala pengalaman spiritual sebagaimana disebutkan pada hakikatnya merupakan sebuah pengekangan. Kenapa demikian? Karena seorang wali diperintahkan untuk menjaga pengalaman itu. Setiap hal yang diperintahkan untuk dijaga memerlukan upaya, dan upaya itu seringkali menjadi beban. Akan tetapi bagi seorang wali yang sejati, tidak boleh berkeluh kesah, tak boleh mengeluh atas apa yang datang dari Tuhannya, entah itu berupa manisnya karunia ataupun pahitnya ujian. Ia mesti menerima segala yang terjadi dengan lapang dada, sebab apapun yang terjadi adalah kehendak darinya, dan tak ada kehendak yang lebih mulia daripada kehendak Allah. Berada dalam ketentuan Allah adalah kemudahan. Ketika sang hamba berhasil mengosongkan dirinya dari segala kehendak selain kehendaknya, maka ia akan merasakan kemudahan yang sejati. Dalam keadaan ini, ia tidak lagi merasa terbebani oleh hukum-hukum yang ada, melainkan menjadi bagian dari dirinya, menjadi alur alami dalam kehidupannya. Pengalaman spiritual itu sendiri terbatas. Dan karena terbatas, ia memerlukan sebuah penjagaan. Namun, kehendak Allah itu tidak terbatas. Maka, tugas sang wali adalah selaras dengan kehendaknya, bukan bersitegang dengan segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Isyarat bahwa seorang hamba telah mencapai kehendak Allah dan mendapatkan kemudahan adalah ketika ia diperintahkan untuk meminta kenikmatan-kenikmatan yang telah sebelumnya dicampakkan darinya. Pada titik inilah rohani sang hamba telah hampa dari segala sesuatu kecuali Tuhan. Inilah puncak kepasrahan dan keikhlasan yang akan membawa pada kebebasan sejati.
Ketika seorang hamba sudah sampai pada makom ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengizinkannya untuk kembali menginginkan setiap hal yang menjadi haknya. Namun kali ini dengan hati yang tulus tanpa terikat oleh hasrat duniawi. Doa-doanya pun kini menjadi lebih murni dan apa yang dimintanya lebih merupakan cerminan kehendak ilahi daripada kehendak pribadinya. Menggunakan lidah untuk meminta kenikmatan setelah melewati ujian-ujian berat ini, pada akhirnya menjadi bukti nyata bahwa sang hamba telah terbebas dari belenggu pengalaman spiritualnya. Ia tak lagi dibatasi oleh batas-batas kedudukan yang sempit, melainkan telah keluar dari lingkaran penjagaan, pengalaman, dan mencapai kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Dalam hal ini, ia bukan lagi seorang yang sekedar menjaga hukum, melainkan menjadi cerminan dari hukum itu sendiri. Namun, jika ditanyakan apakah lenyapnya kesulitan dalam menjaga hukum akan menimbulkan bahaya seperti ateisme ataupun keluar dari Islam, jawabannya adalah tidak. Hal ini bukan berarti seorang wali meninggalkan kewajiban agama ataupun hukum, melainkan Allah sendiri yang melindunginya dari dosa dan menjaga batas-batas hukum tanpa upaya keras dari sang hamba. Ia terlindung oleh kasih sayang Allah, dijauhkan dari segala kesalahan dan diletakkan pada kedudukan yang mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan demikianlah agar kami palingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya ia adalah salah satu dari hamba-hamba terpilih kami." Quran Surat Yusuf ayat 24. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa hambanya yang terpilih dijauhkan dari segala kejahatan. Mereka berada dalam naungan rahmat dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Tidak ada yang mampu mendekati mereka dengan keburukan, sebab Allah telah mengangkat mereka ke dalam pelukan kasih-Nya. Mereka adalah hamba-hamba pilihan yang telah disucikan. Sebagaimana firman-Nya, "Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku kau tak berkuasa." Quran Surat Al-Hijr ayat 42. Maka dari itu seorang wali telah mencapai makom tertinggi ini tak lagi bergumul dengan kehendak pribadinya. Segala yang ada dalam dirinya adalah kehendak Allah. Apa yang datang kepadanya diterima dengan penuh keridoan. Dan ia tidak lagi melihat kehidupan dunia ini dengan pandangan penuh nafsu. Dunia dan akhirat tak lagi menjadi tujuan utamanya, melainkan hanya Allah yang ia dambakan. Dan pada akhirnya, ketika sang hamba telah mencapai makom yang tinggi ini, segala yang ia lakukan hanyalah pantulan dari kehendak Allah. Ia seperti bayi yang berada dalam pangkuan ibunya, tak memiliki kehendak selain apa yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam keadaan ini, ia menjadi insan yang sempurna dalam kerendahan hati dan ketulusan. Dengan rahmat-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi sang wali dari segala keburukan, sebagaimana dijaga dari segala dosa. Sang wali kini berada di puncak kepasrahan, tak lagi terikat oleh dunia, tak lagi terbebani oleh pengalaman spiritual yang pernah ia lalui. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah ketetapan Allah yang ia terima dengan hati terbuka. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk mengikuti jejak para wali itu, menjaga hukumnya dengan penuh ketulusan, dan mencapai makom yang paling tinggi di hadapannya. Dengan demikian, kita akan mampu meraih kebahagiaan sejati yang tak terikat oleh dunia ataupun akhirat, melainkan hanya dengan ridho Allah semata. Dalam hidup ini, kita sering terjebak dalam ilusi dunia, memandang apa yang ada di hadapan kita dengan mata yang terjebak dalam realitas material. Namun,
ada sebuah jalan yang lebih tinggi, sebuah jalan yang membawa kita pada kedekatan dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita diajarkan untuk buta terhadap segala hal duniawi dan memandang hanya kepada keesaan Allah, menyingkirkan segala yang menghalangi pandangan hati dan mata batin kita. Butalah terhadap segala hal. Demikianlah nasihat yang disampaikan dalam risalah ini. Maksudnya bukanlah menutup mata dari kenyataan dunia, melainkan menutup mata hati dari ketergantungan kepada dunia dan segala isinya. Sebab bila pandangan hati kita masih terikat pada hal-hal duniawi, maka karunia dan kedekatan Allah akan tertutup bagi kita. Dengan menyingkirkan segala hal selain Allah dari kesadaran kita, kita akan membuka pintu menuju cahaya ilahi yang memancar dari dalam hati. Mengapa kita harus menutup mata terhadap dunia dan seisinya? Karena segala sesuatu yang bersifat material dan fana hanyalah penghalang bagi ruhani kita untuk mencapai hakikat yang lebih tinggi, yaitu kesadaran penuh akan keesaan Allah. Ketika kita melepaskan diri dari keterikatan dunia, maka cahaya keimanan, cahaya keyakinan, dan cahaya tauhid akan menerangi hati kita. Dan ketika cahaya itu memancar, maka pandangan kita tak lagi melihat dunia sebagaimana adanya, melainkan melihatnya sebagai bagian dari kehendak dan ciptaan Allah yang Maha Esa. Bayangkan sebuah lampu yang bersinar di dalam rumah yang gelap. Cahaya dari lampu itu mencuat keluar melalui celah-celah dan lubang-lubang kecil, menerangi sisi luar rumah. Demikianlah ketika hati kita dipenuhi oleh cahaya keimanan dan keesaan Allah. Cahaya tersebut akan memancar keluar, menerangi seluruh aspek kehidupan kita. Dari kita, tubuh kita, bahkan setiap tindakan dan perilaku kita akan dipandu oleh cahaya tersebut. Sehingga kita menjadi pribadi yang penuh dengan keridoan terhadap janji dan karunia Allah. Namun, seringkali kita aniaya terhadap diri kita sendiri. Kita membiarkan diri kita terjebak dalam kegelapan, ketidakacuhan dan kebodohan, terjerat oleh ilusi dunia yang menyesatkan. Ketika kita membiarkan hati kita tertutup oleh cinta dunia, kita secara tidak sadar telah menutup pintu karunia Allah. Sebab dalam pandangan Islam, menyandarkan diri pada ciptaan, daya, perolehan, atau sarana duniawi adalah bentuk kesyirikan, yakni menempatkan sesuatu yang lain selain Allah sebagai tumpuan dan harapan. Kasihanilah diri kita dengan membebaskan hati dari ketergantungan pada dunia dan mengarahkan seluruh harapan dan permohonan hanya kepada Allah. Ketika kita menyadari keesaannya dan menutup mata terhadap segala sesuatu selainnya, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita. Ia akan mengasihi kita, melindungi kita, dan memberikan segala yang kita butuhkan, baik itu merupakan makanan, minuman, maupun perawatan rohani. Dalam kedekatan dengan Allah, kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak terikat oleh kekayaan materi ataupun kemiskinan duniawi. Ketika seorang hamba mencapai puncak kesadaran ini, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai makhluk yang bergantung pada kekayaan ataupun kemiskinan. Ia tidak lagi melihat kebutuhannya kepada dunia, melainkan hanya melihat Allah sebagai satu-satunya sumber segala sesuatu. Inilah tingkat peniadaan diri, di mana seorang hamba merasa lenyap dari ciptaan dan dari dirinya sendiri. Pada makom ini, seorang hamba tidak lagi terganggu oleh kekayaan ataupun kemiskinan, oleh keberuntungan ataupun cobaan, karena semua yang ia lihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah akan menapikan hambanya dari ciptaan dan bahkan dari dirinya sendiri, sehingga ia tidak lagi merasa terikat oleh kondisi duniawi. Dalam keadaan ini, seorang hamba akan hidup dalam kebahagiaan sejati yang bersumber dari Allah. Ia tidak akan merasa risau oleh kekurangan karena hatinya penuh dengan kepercayaan kepada janji dan karunia Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ketika kita berserah diri kepada Allah, ketika kita benar-benar bergantung hanya kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan dan memberikan rezeki dari sumber yang tak terduga. Inilah bukti kasih sayang dan karunia-Nya kepada hamba-hamba yang berserah diri dengan tulus dan ikhlas. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk meniti jalan menuju keesaan Allah dengan melepaskan diri dari segala hal yang bersifat duniawi, ketika kita menutup mata terhadap dunia dan membuka mata hati kita terhadap cahaya ilahi, kita akan merasakan kedekatan dengan Allah yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita, memberikan karunia-Nya dan melindungi kita dari segala keburukan. Semoga Allah senantiasa membuka mata hati kita, menghilangkan segala penghalang yang memisahkan kita darinya, dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran akan keesaannya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan rahmat-Nya dan meraih kebahagiaan sejati yang hanya dapat ditemukan dalam kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Amin. Dalam perjalanan yang penuh dengan tantangan dan rahmat, kita seringkali dihadapkan pada ujian yang menuntut kesabaran serta kenikmatan yang mengharuskan kita bersyukur. Dalam hal ini kita diajak untuk merenungi bagaimana seharusnya seorang hamba bersikap ketika ditimpa musibah dan ketika menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan untuk tidak hanya sekedar bersabar, tetapi juga melangkah lebih jauh, yaitu meraih ridho Allah, hingga kita dapat luruh dalam kehendak-Nya. Ini adalah makom tertinggi yang dicapai oleh para badal, para ruhaniawan yang memahami hakikat kekuasaan Allah yang Maha Agung. Ketika musibah menimpa, kita diajarkan untuk berusaha bersabar. Ini adalah langkah awal dalam menghadapi ujian. Namun lebih dari itu, kita diingatkan untuk benar-benar bersabar. Lalu apa bedanya? Bersabar di level pertama berarti menahan diri dan tidak meluapkan emosi secara negatif. Sementara bersabar di level yang lebih tinggi berarti menerima dengan sepenuh hati apapun yang terjadi, meyakini bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah yang Maha Bijaksana. Tentu saja musibah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun, apa yang kita lakukan setelah sabar adalah kunci dalam memahami takdirnya. Setelah kita bersabar, kita diminta untuk meminta ridho kepada Allah. Ini berarti kita tidak hanya sekedar menerima takdir dengan pasrah, tetapi kita berusaha untuk mencintai takdir itu sendiri. Karena kita tahu bahwa setiap musibah yang menimpa pasti mengandung hikmah yang lebih besar, baik di dunia ini maupun di akhirat. Seorang hamba yang ridho terhadap takdirnya adalah hamba yang memahami bahwa segala sesuatu terjadi dengan sebuah alasan. Disinilah letak kebesaran jiwa seorang hamba yang mampu melihat takdir sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada puncak tertinggi penghambaan, seorang hamba dapat luruh dalam kehendak Allah
sehingga ia tidak lagi merasa ada pemisah antara dirinya dan kehendaknya. Ia hidup sepenuhnya dalam kehendak Allah, baik dalam manisnya rahmat maupun pahitnya musibah. Sebaliknya, ketika rahmat Allah turun kepada kita, kita diwajibkan untuk bersyukur. Namun, syukur bukan hanya sekedar ucapan terima kasih. Syukur adalah perasaan yang harus melibatkan 3 aspek utama, yakni lidah, hati, dan tubuh. Bersyukurnya lidah. Bersyukur melalui lidah berarti kita mengakui dengan kata-kata bahwa semua rahmat yang kita terima berasal dari Allah, bukan dari siapapun selainnya. Rahmat yang kita terima mungkin sampai melalui perantara manusia, tetapi pada hakikatnya pemberi rahmat yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaannya seperti seorang budak yang membawa hadiah dari tuannya. Kita tidak memandang budak itu sebagai pemberi hadiah, melainkan kita mengakui tuannya sebagai pemberi hadiah yang sejati. Kemudian bersyukurnya hati. Bersyukur melalui hati berarti kita harus meyakini dengan sepenuhnya bahwa setiap rahmat, baik kecil maupun besar, berasal dari Allah. Ketika hati kita dipenuhi dengan keyakinan ini, kita akan merasa tentram dan tenang karena kita sadar bahwa segala kenikmatan yang kita miliki adalah pemberian Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Lalu bersyukurnya tubuh. Bersyukur melalui tubuh berarti menggunakan tubuh kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kita menggunakan setiap anggota tubuh kita untuk taat kepadanya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Tubuh kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dituntut untuk merawat serta memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan apapun nikmat yang ada padamu berasal dari Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Dalam firman ini menegaskan bahwa tidak ada satupun nikmat yang kita terima kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika kita berusaha menghitung seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghinggakannya. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Namun, ada hal penting yang harus kita jaga. Jangan sampai kita menimpali ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghadapi musibah, kita seringkali tanpa sadar bergantung kepada orang lain, berharap pada manusia, atau bahkan mengeluh kepada sesama. Jika seperti ini bisa menjadi pintu menuju kesyirikan. Mengapa? Karena kita menisbahkan kemampuan menyelesaikan masalah kepada makhluk. Padahal tidak ada satupun makhluk yang berhak atas miliknya. Semua berada di bawah kendali Allah dan hanya Dia yang bisa memberikan manfaat, menolak mudarat, serta menggantikan musibah dengan rahmat-Nya yang maha luas. Allah berfirman, barang siapa tak menentukan dengan yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Jika kita berpaling dari jalannya dan mencari solusi di tempat yang salah, kita hanya akan memperbesar penderitaan kita sendiri. Tidak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berlindung kepada Allah, Sang Maha Pelindung lagi Maha Penyayang. Ketika musibah menimpa, kita diingatkan untuk bersabar dan tidak mengeluh kepada sesama. Jangan tunjukkan kegundahanmu kepada siapapun. Jangan salahkan Allah dalam hatimu dan jangan ragukan kebijaksanaannya. Apapun yang terjadi, percayalah
bahwa Allah selalu memilih yang terbaik bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jika rahmat Allah tercabut dari kita, jangan berpaling kepada manusia, namun sebaliknya berlindunglah kepada Allah dengan penuh ketulusan. Akuilah dosa-dosamu, mengeluhlah kepada Allah tentang kelemahan dirimu, dan mohonlah pertolongannya. Ingatlah kisah Nabi Ayub yang dengan sabar menanggung penderitaan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan kesedihannya dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Seperti malam yang gelap yang akhirnya digantikan oleh fajar yang cerah, demikian pula musibah akan berakhir dan digantikan oleh rahmat Allah. Kesabaran adalah kunci bagi segala keadaan. Sabar adalah awal, pertengahan, dan akhir dari setiap ujian. Sabar adalah perisai bagi setiap mukmin, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesabaran adalah keseluruhan iman. Sebagai hamba Allah, kita tidak pernah lepas dari dua keadaan, yakni bahagia dan musibah. Dalam kedua keadaan ini, kita dituntut untuk bersabar dan bersyukur sesuai dengan yang diajarkan dalam risalah ini. Janganlah kita berpaling dari Allah dan jangan pula kita bersandar kepada makhluk. Ketika kita dihadapkan pada sebuah ujian, bersabarlah dan jangan mengeluh kepada siapapun. Ketika kita menerima rahmat, bersyukurlah dan gunakan rahmat itu untuk kebaikan. Hanya dengan kesabaran dan rasa syukur, kita bisa meraih kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu bersabar dalam menghadapi musibah, bersyukur dalam rahmat, dan ridho dengan setiap takdirnya. Amin. Terima kasih sahabat, sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.